Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian pengendalian vektor. Pengendalian adalah usaha dari setiap pengurangan atau penekanan populasi atau kepadatan vektor dengan tujuan untuk mencegah penyakit menular vektor atau penyakit yang disebabkan oleh vektor. Vektor adalah arthropoda atau binatang tidak bertulang belakang yang menyebabkan penyakit menular pada manusia dengan menularkan bakteri ke manusia melalui gigitan di kulit atau selaput lendir, atau meninggalkan bakteri yang ditularkan pada makanan atau bahan lain, sehingga mendatangkan penyakit bagi manusia yang memakan atau menggunakan bahan-bahan tersebut. Pengendalian vektor adalah setiap kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mengurangi sekecil mungkin populasi vektor sehingga keberadaannya tidak lagi menimbulkan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor guna mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor Kita masuk pengendalian vektor secara alami dan buatan. Yang pertama, pengendalian secara alami. Pengendalian secara alami yaitu memanfaatkan kondisi alam yang dapat mempengaruhi kehidupan vektor dalam jangka waktu yang lama. A. Manipulasi lingkungan adalah suatu upaya pengelolaan lingkungan yang meliputi kegiatan yang terencana yang bertujuan untuk mengubah kondisi sementara yang tidak menguntungkan bagi perkembangbiakan vektor penyakit pada habitatnya. Sebagai contoh adalah pembersihan tanaman, peneduhan, dan pengeringan rawa. B. Modifikasi lingkungan adalah upaya pengelolaan lingkungan yang meliputi perubahan fisik yang bersifat permanen terhadap lahan, air, dan tanaman yang bertujuan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi habitat vektor penyakit tanpa menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan hidup manusia. Beberapa contoh nyata modifikasi lingkungan yaitu penimbunan tempat perkembangbiakan, pengeringan tempat perkembangbiakan. Yang kedua, pengendalian terapan. Pengendalian terapan yaitu memberikan perlindungan bagi kesehatan manusia dari gangguan vektor dalam jangka waktu sementara, antara lain A. Upaya peningkatan sanitasi lingkungan. Pengendalian secara sanitasi lingkungan merupakan pengendalian secara tidak langsung. B. Pengendalian secara fisik mekanik. Cara ini menitik beratkan kepada pemanfaatan iklim atau musim dan menggunakan alat penangkap mekanis. C. Pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis dilakukan dengan memelihara musuh alaminya. Musuh alami insekta dapat berupa pemangsanya atau mikroba penyebab penyakitnya. D. Pengendalian dengan menggunakan bahan kimia. Cara ini lebih mengutamakan penggunaan pestisida atau rodentisida untuk peracunan. Jenis-jenis vektor. Sebagian dari arthropoda dapat bertindak sebagai vektor yang mempunyai ciri-ciri kakinya berruas-ruas dan merupakan salah satu filum yang terbesar jumlahnya karena hampir meliputi 75% dari seluruh jumlah binatang. Yang pertama, kelas Crustacea atau berkaki 10, misalnya udang. Yang kedua, kelas Myripoda, misalnya binatang berkaki 1000. Yang ketiga, Araxinodea, berkaki 8, misalnya tugau. Yang keempat, Hexapoda, berkaki 6, misalnya nyamuk.
Dari kelas Hexapoda dibagi menjadi 12 ordo. Antara lain ordo yang perlu diperhatikan dalam pengendalian adalah yang pertama ordo Diptera yaitu nyamuk. Yang kedua ordo Siphonthera yaitu pinjal. Yang ketiga ordo Anopera yaitu kutu kepala. Selain vektor di atas, terdapat ordo dari kelas Hexapoda yang bertindak sebagai binatang pengganggu antara lain. Yang pertama ordo Hemipetra, contoh kutu busuk. Yang kedua ordo Isoptera, contoh rayap. Yang ketiga Orthoptera, contoh belalang. Yang keempat ordo Cloptera, contoh kecoak. Sedangkan yang Pileum chordata yaitu tikus sebagai binatang pengganggu dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama tikus besar atau rat, contoh tikus riol, tikus atap, tikus buah-buahan. Yang kedua tikus kecil atau mice, contoh tikus rumah. Selanjutnya, upaya pengendalian vektor. Upaya pengendalian vektor yang bisa dilakukan dalam penyakit menular misalnya dengan pengendalian vektor serangga penular penyakit untuk memutuskan rantai penularan penyakit. Faktor yang penting dalam pengendalian vektor adalah mengetahui bionomik vektor, yaitu tempat perkembangbiakan, tempat istirahat, serta tempat kontak vektor dan manusia. Upaya pengendalian vektor dengan menggunakan bahan kimia ternyata tidak cukup aman, karena walaupun dapat menurunkan populasi vektor dengan segera, penggunaan bahan kimia yang berlebihan juga mempunyai dampak yang merugikan terhadap lingkungan, yaitu menurunkan kualitas lingkungan. Selain menggunakan bahan kimia, pengendalian vektor juga bisa dilakukan dengan pengubahan lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Pengubahan lingkungan fisik dilakukan agar vektor tidak dapat berkembang biak, istirahat, ataupun menggigit. Kesimpulan, pengendalian adalah usaha setiap pengurangan atau penekanan populasi atau kepadatan vektor dengan tujuan untuk mencegah penyakit tular vektor atau penyakit yang disebabkan oleh vektor. Pengendalian secara alamiah yaitu memanfaatkan kondisi alam yang dapat mempengaruhi kehidupan vektor dalam jangka waktu yang lama. Pengendalian terapan yaitu memberikan perlindungan bagi kesehatan manusia dari gangguan vektor dalam jangka waktu sementara. Sebagian dari antropoda dapat bertindak sebagai vektor yang mempunyai ciri-ciri kakinya berruas-ruas. Saran dari kelompok kami, diharapkan dalam hal ini, upaya pengendalian vektor perlu ditingkatkan karena penyakit yang ditularkan melalui vektor merupakan penyakit endemis yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, bahkan wabah atau kejadian luar biasa. Beberapa vektor seperti nyamuk, lalat, kecoa harus dikendalikan karena berhubungan dengan penyakit malaria, demam berdarah denggi, DBD, infeksi saluran cerna, dan lain-lain.